Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita berjumpa kembali dengan KM Hafiz di sesi yang sangat spesial hari ini. Ini di bulan Oktober yang kebetulan adalah harinya bulannya Pemuda Indonesia. Kira-kira begitu ya. Ini kebetulan 28 Oktober akan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Diperingati secara khusus oleh kalangan pemuda. Kebetulan hari ini hadir di kesempatan ini kita akan membincang banyak hal, utamanya tentang Hari Sumpah Pemuda, kemudian undang-undang Omnibus Law yang Cipta Kerja, dan kemudian tentang hari jadi Pamekasan yang kebetulan Pamekasan mau ulang tahun nih yang 490. Ini hadir dengan Mas siapa? Suhada. Ya, Mas Suhada. Suhada ini bukan namanya masjid ya. Kebetulan ada yang mirip. Ya, Mas Suhada ini aktivis GMNI Pamekasan, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia. Dia kebetulan berada di bidang wakabit ideologi ya. Ya, dia penanaman ideologi kader-kader GMNI di Pamekasan. Kemudian ada Mas Lutfi, Muhammad Lutfi ya. Ya, Mas Muhammad Lutfi ini adalah Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Pamekasan. Ini keduanya adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berbicara tentang pemuda hari ini, dan kemudian juga berbicara tentang hari jadi, dan terutama kemarin sama-sama terlibat, dua-duanya ini kayaknya ikut menyuarakan tentang penolakan Omnibus Law ya. Oke, saya coba dari Mas Suhada dulu. Itu kenapa Anda menolak itu? Sebenarnya kenapa kita itu kawan-kawan GMNI sepakat dan komitmen untuk menolak Omnibus Law, atau kita kenal dengan UU Cilaka bahasanya, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Karena jelas undang-undang pertama dari prosesnya saja itu sudah, menurut kami sih, analisa dari kami itu sudah ada kecacatan. Dari sisi proses sudah cacat. Ya, okay. Karena itu disahkan pada saat-saat Indonesia sedang mengalami wabah ataupun pandemi. Yang seharusnya itu pemerintah ataupun parlemen itu berfokus untuk menangani pandemi, dengan terpaksa UU Cipta Kerja itu disahkan pada saat yang tidak bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Waktu yang tidak tepat dan proses gitu. Ya. Kemudian isi daripada UU Cipta Kerja sendiri itu banyak poin-poin yang menurut kami itu sangat tidak berpihak kepada buruh ataupun kepada pekerja. Dalam artian lebih berpihak kepada pemilik modal, ataupun bahkan bisa dikatakan kepada para tenaga kerja asing ataupun investor-investor yang nantinya akan menanam saham di Indonesia. Nah, kita perdalam nanti yang soal ini ya, yang soal materi undang-undangnya. PMII itu kenapa juga ikut melakukan penolakan terhadap undang-undang tersebut itu? Ya, sebetulnya kalau kita belum mau berbicara terkait persoalan undang-undang Cipta Kerja itu mau lebih fokus masuk dalam konteks di lingkungan hidup. Kenapa ya, kita sudah ketahui bersama bahwa PMI memang selama 1 tahun ini getol untuk menyuarakan bagaimana penyelamatan lingkungan hidup, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Dan kebetulan memang undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan pada tanggal 5 Oktober itu juga di dalamnya dari 79 undang-undang yang digabungkan menjadi undang-undang itu juga membahas terkait persoalan lingkungan hidup. Dan juga membahas terkait persoalan undang-undang kehutanan. Dari beberapa persoalan dan juga pasal-pasal yang dibahas di dalam undang-undang itu, ternyata memang ada pasal-pasal yang sangat membuat lingkungan hidup kita semakin rusak begitu. Nah, contohnya ada pasal di sana yang berkaitan dengan terkait persoalan perizinan pengelolaan lingkungan hidup. Di sana dijelaskan bahwa pemerintah itu memberikan waktu 3 tahun untuk pengelola lingkungan hidup untuk mengurus perizinan. Kalau kita kaitkan dengan konteks di Kabupaten Pamekasan, kita tahu sendiri ada banyak ratusan tambang yang ada di Kabupaten Pamekasan dan semua yang tidak berizin, dan bahkan diberikan dispensasi oleh pemerintah untuk mengurus perizinan selama-lamanya 3 tahun pasca undang-undang menerbit itu disahkan. Oke, ini alasan penolakan terhadap undang-undang tersebut.
salah satunya, satu dari sisi proses dan kemudian dari sisi konten undang-undangnya tersebut juga ada yang bermasalah, dianggap bermasalah. Saya coba dulu kita flashback aja sejenak dulu ya. Nih, kalau GMNI itu gimana sih aktivitasnya gitu? Terutama kalau misalnya nih tiba-tiba disepakati ada demo, itu gimana prosesnya? Sebenarnya begini, kita itu GMNI pastinya sesuai dengan ideologi yang kita anut, yaitu Marxisme. Di mana Marxisme itu sangat menentang adanya penindasan baik itu bangsa terbangsa ataupun negara antar negara. Sehingga kalau kita berbicara kenapa kita itu proses untuk mengadakan demo kemarin, karena kita kaji ternyata itu banyak yang penindasan yang dibuat oleh sistem. Sehingga kami memang GMNI itu komitmennya dari dulu hingga sekarang saat ini tetap mengawal proses kesejahteraan daripada kaum-kaum merdeka ataupun lebih dikenal dengan kaum-kaum yang tertindas. Bahasa sekarang ya petani, buruh, pekerja dan semacamnya. Itu. Jadi ada proses panjang untuk kemudian akhirnya dia. Nih, PMI juga sama begitu. Iya, kalau secara besar sama kita. Apa yang kita perjuangkan adalah nasib-nasib hak-hak rakyat yang ada di Kota Makassar lebih khususnya begitu. Tapi kalau kita berbicara terkait persoalan proses, sebetulnya ada tragedi lucu betulnya. Sebelum PMI pada tanggal 8 itu melaksanakan aksi turun jalan, saya sampai ditelepon oleh Ketum PB betulnya. Sampai di WA oleh Ketum PB karena pada waktu itu saya kontak betul di grup Ketua Cabang Indonesia itu mengatakan bahwa PMI harus turun jalan dan menyikapi terkait persoalan undang-undang omnibus law yang disahkan oleh DPR. Saya berontak betul pada waktu itu sehingga di WA oleh PB, oleh Ketum Agus pada waktu itu belum lanjutkan kita satu barisan dan akan menolak juga terkait persoalan pengesahan undang-undang omnibus law. Di GMI juga sama dari pusat sampai sama gitu. Jadi pertama itu koordinasinya dari DPP ke DPD, kemudian DPD itu provinsi ke cabang. Meskipun dari kawan-kawan cabang sebenarnya banyak beda konsep ataupun beda pandangan terkait omnibus law, tapi rata-rata kita itu sepakat bahwa omnibus law itu harus kita tolak. Gitu. Nah, saya tanya sekarang ini demo kemarin sudah selesai. Kemudian kalau dari sisi jadwal itu harusnya 1 November ini sudah ditandatangani nih sama Presiden. Kan belum ditandatangani sama Presiden gitu, baru disahkan oleh DPR dan kemudian akan itu gimana nantinya? Apa ada rencana lagi atau sudah dianggap selesai dengan 1 kali demo itu? Kalau kita dari PMI betulnya sudah ada bunyi-bunyian karena memang pada bulan ini kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda begitu dan sudah ada bunyi-bunyian bahwa pada tanggal ini ataupun pasca dan sebelum tanggal 1 itu kita akan melaksanakan aksi turun jalan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait persoalan ini dari beberapa daerah atau kota atau kabupaten yang melaksanakan aksi turun jalan yang PMI itu kan sudah sama-sama sepakat untuk menolak, baik itu DPRD daerah ataupun ada beberapa eksekutif yang juga ikut andil untuk membuat penolakan undang-undang omnibus law. Secara pesan sudah disampaikan. Begitu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa opsi untuk penolakan ini ada 2 jalan sebetulnya. Yang pertama ada judicial review dan yang kedua ada pembuatan perpu dari presiden itu sendiri. Nah, 2 hal ini sebetulnya sudah juga sama-sama kita jalankan. Bagaimana untuk menekan presiden untuk mengeluarkan perpu ataupun kita sudah menyiapkan dari beberapa tim advokat yang ada di PMI untuk melaksanakan judicial review ke MK nantinya. Oh, nanti akan ada langkah-langkah Wah, ini Ketua Cabang PMI Pamekasan menyampaikan PMI ini nanti akan ada judicial review kalau kemudian presiden tidak keluarkan perpu. Betul. GMNI gimana? Jadi target kami itu kemarin sebenarnya ketika kita turun jalan di Pamekasan sudah capai target. Dalam artian kita menuntut agar pemerintah kabupaten itu lembaga secara kelembagaan DPRD itu sepakat dengan mahasiswa semuanya baik pimpinan dewan ataupun ketua-ketua komisi sepakat untuk tanda tangan menolak omnibus law itu. Kemudian itu sudah dikirimkan ke pusat, kita tinggal menunggu hasil. Setelah itu langkah kita itu berikutnya kita melakukan koordinasi cabang dengan provinsi dengan pusat. Sekarang itu DPP GMNI sudah mengajukan judicial review terkait masalah pembatalan UU Cipta Kerja ini. Begitu.
Oke. Dalam artian kalau misalkan nanti judicial review ini karena sekarang dianggap merupakan solusi terbaik karena kita turun jalan itu masih belum ada keputusan dari presiden. Jadi kita mengajukan judicial review ke MK, kita nanti juga sudah menyiapkan tim advokat kita dan tim-tim hukum agar sebisa mungkin MK itu nanti bisa untuk mengeluarkan dan membatalkan masalah UU Cipta Kerja. Proses sidang kan nanti ya. Dan melihat kondisi seperti ini sebetulnya saya cukup berhati terhadap kondisi yang pemangkasan yang seperti ini.